Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan fisika UGM 2021. Bagian yang pertama masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan bagi teman-teman untuk melihat video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo, kita langsung mulai. Soal ujian tulis UGM 2021 nomor 1 mengenai dinamika benda tegar. Sebuah silinder pejal yang mula-mula diam, kemudian menggelinding tanpa slip dari puncak bidang miring yang setinggi 240 cm. Bidang miring tersebut membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Jika waktu yang dibutuhkan silinder pejal sampai ke dasar bidang miring adalah akar 2 second, maka besar sudut theta adalah. Ya, kita gambar terlebih dahulu. Di sini ada sebuah bidang miring, kemudian di atas bidang miring ini ada sebuah silinder pejal. Saya misalkan masanya M dan jari-jarinya R. Katakanlah ini ada di posisi awal titik A ya. Tingginya adalah H. Karena ada di dalam pengaruh gravitasi, maka tentu saja silinder pejal ini akan bergerak ke bawah dan disebut geraknya adalah menggelinding ya. Dan sampailah di titik paling bawah, saya sebut titik B. Jarak yang ditempuhnya, kalau kita nyatakan dalam H dan theta adalah H per sin theta ya. Ini S-nya, jarak yang ditempuh di bidang miringnya. Nah, misalkan ketika sampai di bidang miring, dia bergelinding, berarti dia punya kecepatan linear VB, saya sebut. Dan kecepatan sudutnya adalah omega B. Dan terdapat hubungan antara omega B dengan VB adalah VB sama dengan omega B dikali dengan R. Baik, sekarang kita akan gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja di silinder tersebut selama bergerak. Pertama tentu saja gaya berat, kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Karena gaya gesek ini diperlukan supaya silinder ini bergerak, berputar, berrotasi ya. Jadi tidak cukup hanya gaya normal dan gaya berat, karena gaya normal dan gaya berat itu melewati titik pusat silinder, sehingga harus ada gaya lain yang menyebabkan silinder ini berputar, yaitu gaya F. Oke, saya akan menggunakan atau saya akan menghitung dulu kecepatan dulu. Kecepatan yaitu VB atau omega B ya. Nah, untuk itu saya gunakan konsep energi usaha ya. Saya buat garis bantu dulu ini. Ini adalah perjalanannya, ini sudut tetanya ya. Nah, kita mulai dengan teorema energi usaha yaitu WAB sama dengan selisih energi kinetik di B dikurangi energi kinetik di A. WAB ini adalah usaha total selama bergerak dari A ke B. EKB adalah energi kinetik total ya, karena ada gerak rotasi dan translasi maka energi kinetiknya adalah gabungan. Demikian juga di A, karena di A ini dilepaskan berarti dia kecepatannya 0, baik kecepatan linear maupun kecepatan angular. Nah, sekarang kita akan tuliskan bahwa usaha dari A ke B itu hanya dilakukan oleh gaya berat saja, yaitu gaya berat W dikali perpindahannya adalah H, searah, jadi positif. Untuk gaya normal, karena gaya normal itu selalu tegak lurus dengan perpindahannya, maka usaha dilakukan oleh gaya normal 0. Kemudian gaya gesek ini adalah gaya gesek statik, jadi tidak ada usaha di sini ya. Dia adalah gaya yang menyebabkan silinder berputar saja, bukan mengurangi energinya. Sama dengan setengah mpb kuadrat, ini energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi ya. Kita substitusikan momen inersianya I-nya untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ya. Di sini kita dapat ya, yang sebelah kiri itu kan ini seperempat, ini setengah tambah seperempat 3/4, kemudian R kuadratnya kita coret, jadi yang ruas kanan itu 3/4 mpb kuadrat, saya pindahkan ke kiri ya. Demikian juga MGH-nya ya, supaya variabel ada di sebelah kiri. Jadi yang mau kita hitung adalah VB. Nah, dari sini kita tentu saja dapat dengan mudah VB adalah akar dari 4GH kali silang per 3 ya. Ini adalah VB-nya. Nah, sekarang kita tahu bahwa dari sini ke sini itu geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi artinya apa? Percepatannya konstan. Oke, sekarang saya akan pakai data V00, kemudian VB-nya, kemudian S-nya dan T-nya dengan menggunakan rumus GLBB ya, yaitu
rumus yang keempat, setengah sama dengan kecepatan awal tambah kecepatan akhir di rata-rata dikali waktu ya. Ini seperti rumus GLB kan. Oke, kita substitusi ya, S-nya itu adalah jarak, jadi H per sin theta. VA itu adalah V0 nya di sini. VB nya adalah ini, akar 4 GH per 3 ya, dibagi 2 kali waktunya. Waktunya kita tahu sini. Nah, sekarang kita substitusikan semuanya, atau kita sederhanakan dulu ya. Jadi sin theta sama dengan kali silang, jadi 2H sama dibagi dengan T akar 4 GH per 3. Baru kita substitusi. Angka-angkanya hanya 2,4 ya dalam meter. T-nya akar 2 di sini. Akar 4 kali G kali H. Ini 4-nya kita keluarkan di sini 2 ya. Nanti 2-nya dicoret dengan 2 ini. Jadi di dalam tinggal G kali H per 3. G 10, hanya 2,4 dibagi 3. Kita sederhanakan, dapat bahwa yang di dalam akar ini 10 kali 2 kali 2,4 kan 24. 24 bagi 3 kan 8. 8 kali 2 16, diakarin jadi 4 ya. Jadi 2,4 bagi 4, atau di sederhanakan jadi 3/5 dibagi 0,8 atas bawah ya. Jadi kalau gitu sin theta sama dengan 3/5. Tentu saja tetanya kita dapat dengan mudah, yaitu 37 derajat ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang pilihan yang keempat. Soal ujian tulis UGM 2021 nomor 2 mengenai keseimbangan partikel. Diketahui suatu benda beratnya W, tergantung seperti pada gambar dalam keadaan setimbang. Percepatan gravitasi G 10 meter per second kuadrat. Jika sin alfa 1 sama dengan 5/13 dan sin alfa 2 4/5, maka nilai T2 min T1 adalah ya. Oke, mari kita lihat dulu gambar seperti ini ya. Jadi saya akan menggunakan metode keseimbangan dengan menggambar terlebih dahulu gaya-gayanya. Pertama mulai dari gaya berat karena ada gravitasi. Kemudian ada reaksi di sini ya. Dan juga di sini ya, saya kasih nama R1 dan R2. Sebenarnya nilai R1 atau besar R1 sama dengan T1 ya. Karena kalau kita ambil free body di sini nanti R1 sama dengan T1. Begitu juga dengan T2 yang sama dengan R2. Jadi keseimbangan terpenuhi antara gaya-gaya W, R1 dan R2 atau W, T1 dan T2. Nah, benda dalam keadaan setimbang berarti sigma F sama dengan 0. Sekarang kita akan menyelesaikannya menggunakan metode grafis ya. Jadi keseimbangan tercapai antara W, T1 dan T2. Saya mulai dengan menggambar vektor W1, W dulu ya ini. Kemudian berikutnya saya menggambar vektor R2 atau sama dengan T2 ya. Dan vektor yang ketiga itu R1 pasti dari sini ke sini karena sigma F0 itu berarti titik awal dan titik akhirnya bertemu di satu titik ya. Jadi inilah T1. Oke, untuk membuat persamaannya antara atau hubungannya antara W, T1 dan T2, saya harus tahu dulu sudut-sudut di segitiga ini. Jadi saya buat garis bantu. Saya buat garis datar. Di sini alfa 1 adalah sudut antara garis datar dengan T1. Jadi kalau ini garis datar, ini T1, berarti ini alfa 1 ya. Demikian juga ini alfa 2 antara garis datar dengan T2. Jadi yang ini. Nah, ini siku-siku berarti ini 90 min alfa 1. Demikian juga ini 90 min alfa 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan aturan sinus untuk panjang segitiga di dalam segitiga ini ya, dengan sudut-sudutnya. Hubungannya sebagai berikut ya. W itu yang ini dibagi sinus di depannya, yaitu sinus dari alfa 1 tambah alfa 2 akan sama dengan T1. T1 ini sama dengan sinus 90 min alfa 2. Dan akan sama juga nilainya dengan T2 dibagi dengan sinus 90 min alfa 1. Ya, oke, seperti ini. Nah, di sini yang jadi masalah adalah yang belum tahu adalah sin alfa 1 tambah alfa 2. Oke, kita cari dulu sin alfa 1 tambah alfa 2. Saya menggunakan rumus jumlah sudut.
sin cos plus kosin ya. Ini. Ya. Kemudian kita substitusikan ya, sin alfa 1-nya di sini 5/13, cos alfa 2-nya berarti 3/5 ya dari sini. Kemudian cos alfa 1-nya berarti 12/13. Sin alfa 2-nya adalah 4/5. Kemudian kita sederhanakan menjadi ini 15 tambah 48, 63, bawahnya 65 ya. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung nilai T1 ya. Saya dari sini buat persamaan ini kali silang ya. Jadi T1 sama dengan sin 90 alfa min 2 sin 90 min alfa 2 itu adalah cos alfa 2 dibagi dengan sin alfa 1 tambah alfa 2 dikali W. Kemudian kita substitusikan cos alfa 2-nya ya dan sin alfa 1 tambah alfa 2-nya. Jadi kita bisa mendapatkan T1-nya adalah 13/21 ya, dapat dari penyederhanaan ini. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menghitung nilai T2-nya, kali silang juga. Dari sini ini dengan ini ya. Jadi T2 sama dengan sin 90 min alfa 1 tidak lain adalah cos alfa 1 dibagi dengan sin 9 alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan W. Kemudian kita isikan cos alfa 1-nya dan sin alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan W. Kita sederhanakan, maka kita bisa mendapatkan nilai T2-nya. 20/21W. Nah, sekarang pertanyaannya adalah T2 min T1. Ini sebenarnya mungkin adalah besar T2 dikurang T1 ya. Jadi saya cari ya besar T2 dikurang T1 ya. Jadi besar T2 dikurang besar T1. Besar atau nilai vektornya ya. 20/21 dari sini dikurangi dengan 13/21. Jadi dapatnya sepertiga W ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal ujian tulis UGM 2021 nomor 3 mengenai listrik statis. Jumlah dua muatan Q1 dan Q2 adalah 12 mikrokulom. Gaya kulom yang dirasakan oleh kedua muatan ketika terpisah sejauh 3 cm adalah 350 Newton. Ketika Q1 dan Q2 didekatkannya, keduanya saling tolak-menolak. Jika Q1 lebih besar dari Q2, pernyataan yang tepat adalah sekarang saya gambarkan dulu ya. Ini ada muatan 1, saya misahkan dengan muatannya X mikrokulom. Jadi satuannya dalam mikrokulom ya. Ini X saja untuk menyatakan bilangannya. Kemudian muatan kedua adalah Y mikrokulom. Nah, ini terpisah pada jarak 3 cm satu sama lain. Berarti akan ada gaya tolak menolak, ini ke kiri ya, namanya F12, sementara yang satunya lagi yaitu F21 ya. Besar keduanya sama, hanya arahnya saja berlawanan ya. Nah, kita tahu bahwa besar gayanya adalah 350 Newton dari sini. Dan kita juga tahu jumlah muatan keduanya adalah 12 mikrokulom. Karena ini sudah dalam mikrokulom, jadi saya tulis X plus Y saja ya, 12 mikrokulom. Ini satuannya mikrokulom. Oke, ini persamaannya. Untuk cari X dan Y kita harus tahu ya persamaan satunya lagi. Oke, dari sini kita tahu bahwa gaya kulom F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian kita isikan angkanya, gayanya 350. Konstanta kulomnya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya X kali 10 pangkat minus 6. Kita rubah ke SI. Dan Y kali 10 pangkat minus 6. Dibagi jaraknya 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini ya, ini yang sebelah kiri 350, yang sebelah kanan ini. Kita hitung dulu 9 dibagi 9, ini dari 3 kuadrat ya, habis. Pangkatnya 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat minus 4, ini kan kuadrat ya, min 2 kali 2 aja min 4, jadi 10 pangkat 13. Kalikan dengan 10 pangkat min 6, kali 10 pangkat minus 6 jadi 10. Kemudian di sini ada X dan Y, jadi yang ruas kiri 350, yang ruas kanan adalah 10XY. Kalau kita sederhanakan berarti XY-nya adalah 35. Nah, di sini saya punya persamaan kedua. Ini persamaan satunya. Jadi kita akan mencari bilangan X dan Y-nya dengan melihat kedua persamaan ini. Jumlahnya 12, hasil kalinya 35.
Tentu saja dengan mudah kita bisa menyelesaikan seperti persamaan kuadrat ya 7 dan 5 ya. 7 tambah 5 12, 7 kali 5 35. Jadi kalau gitu Q1 nya 7. Kenapa? Karena Q1 lebih besar. Jadi Q2 nya yang sama dengan 5 kali 10⁻⁻6 Coulomb. Sekarang kita periksa optionnya yang pertama. Di sini Q1 nya 5 kali 10⁻⁻6 ya salah ya. Mestinya 7. Kemudian pernyataan kedua itu betul. 5 kali 10⁻⁶ ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya tolak semakin besar jika kedua muatan saling dijauhkan? Gaya tolaknya, gaya Coulomb ini, itu kita lihat bahwa dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Artinya antara F dan R itu berlawanan. Kalau R-nya semakin besar, F-nya kecil. Kalau F-nya semakin besar, berarti R-nya kecil ya. Di sini jaraknya semakin besar, berarti F-nya harusnya kecil. Di sini gaya tolaknya makin besar ketika jaraknya makin besar ya, mestinya makin kecil ya. Jadi pernyataan ketiga salah ya. Nah, bagaimana dengan pernyataan keempat? Ini selisih antara kedua muatan ya 7 dikurangi 5 ya 2 kali 10⁻⁻6 Coulomb, jadi betul ya. Sehingga yang benar adalah 2 dan 4. Soal ujian tulis UGM 2021 nomor 4 mengenai termodinamika. Mula-mula gas mengalami isokorik dengan volume sebesar V. Selanjutnya gas tersebut tidak mengalami perpindahan kalor. Dan akhirnya gas tersebut berada pada kondisi isobarik dengan tekanan P. Ya, ini gambarnya seperti ini grafiknya. Jadi pertama dari A, isokorik dulu ya. Kemudian di sini tidak ada perpindahan kalor, berarti maksudnya adiabatik. Dan dari C kembali ke A itu prosesnya isobarik ya. Oke, mari kita periksa satu-satu ya. Jadi mulai dari A ke B itu adalah isokorik. Isokorik berarti volumenya sama ya. Dari sini volumenya sama V1. Di sini juga V1 ya. Jadi V1 yang kita sebut V katanya ya di sini. Sedangkan tekanannya P1-nya adalah P. Oke. Jadi pada proses isokorik di mana volume gas konstan, kita bisa menghitung usaha. Usaha itu dalam termodinamika dihitung dengan integral PdV semua ya. Nah, di sini ini sebenarnya kalau kita punya grafik V, maka usaha kita bisa hitung dengan prinsip luas. Jadi di bawah kurvanya isokorik itu kan berupa, ini isokorik kan berupa garis. Berarti luasnya 0 ya. Jadi usaha atau kerja yang dilakukan selama proses A ke B itu 0. Berarti betul ya ini. Jadi option 1 ini betul. Kemudian kedua, kalor yang diserap selama proses BC sama dengan kerja yang dilakukan gas. Di sini jelas yang BC itu tidak ada perpindahan kalor ya. Jadi adiabatik itu kalornya tidak ada ya. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Jadi Q sepanjang BC itu 0. Bagaimana dengan usahanya? Ya kalau usaha ya sama dengan integral VdV atau sama dengan luas. Jadi luas di bawah kurva adiabatiknya, berarti luasnya yang diarsir sebagai berikut ya ini. Nah, ini adalah luasnya kalau kita mau hitung yang diarsir ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat proses selanjutnya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu proses yang kedua ini BC itu berarti sama dengan kerja enggak ya. Jadi usahanya ada tapi kalornya 0 ya. Oke, jadi salah ya. Yang ketiga, kita akan menghitung usaha dari C ke A. C ke A itu adalah isobarik. Kalau kita mau menghitung isobarik usahanya, ini sama dengan luas daerah ini. Dari C ke A ya. Nah, ini usahanya negatif ya, karena volumenya makin kecil ya. Atau kita hitung dengan rumus umumnya integral VdV, yaitu P delta V. Nanti delta V ini itu adalah V akhir ya, V1 dikurang V2. Jadi nanti hasil usahanya negatif. Oke, jadi ini usaha yang dilakukan gelas selama proses C ke A ya, P delta V ya, betul sama ya. Jadi nomor 3 betul. Oke, yang terakhir yang keempat.
yaitu proses isotermik di sini disinggung. Yang keempat itu kerja yang dilakukan gelas sama proses dari B ke C. NRT. Nah, ini usaha ini itu adalah prosesnya isotermik, bukan adiabatik. Jadi kalau isotermik itu betul ya, rumusnya itu adalah W sama dengan integral V dV sama dengan NRT ln V akhir kurang dibagi V awal. Tapi ini yang B ke C itu adalah adiabatik ya. Oke, bukan isotermik. Oke. Soal ujian tulis UGM 2021 nomor 5 mengenai fluida dinamis. Perhatikan gambar pipa berikut. Air mengalir dari Q1 dengan kecepatan 0,54 meter per second yang kemudian bercabang seperti gambar. Kecepatan air yang mengalir pada Q5 adalah setengah dari kecepatan air pada Q3. Jika kecepatan air pada Q4 dan Q6 masing-masing 0,9 dan 1,36 meter per second, besar debit air yang mengalir pada Q2 adalah kita akan tulis dulu diketahuinya ya. Jadi ini V1, kemudian V5 tadi disebut setengah V3, V4 0,9, V6-nya 1,36. Nah, kita gunakan prinsip sebenarnya hampir sama kayak muatan listrik pada titik cabang ya. Di sini berarti jumlah arus yang mengalir tiap detiknya pada titik cabang harus sama dengan yang keluar. Kalau kita mulai di sini, titik cabang ini, di sini ada dua variabel ya, 2 dan 3, V2 dan V3. Di sini ada 2 tapi terdapat hubungan antara V5 dengan V3. Jadi kita selesaikan dulu yang ini ya. Jadi seolah-olah menggunakan tribode yang titik cabang ini, maka kita tuliskan debit Q3 yang masuk itu sama dengan yang keluar ya. Keluarnya berarti Q5 dan Q6. Debit itu adalah kecepatan kali luas penumpang. Jadi kalau saya jabarkan, Q3 itu V3 kali A3, Q5 V5 A5 dan Q6 V6 A6 ya. A di sini adalah luas penampang, bentuknya semua lingkaran karena dikasih tahu ini diameter ya, ini diameter semua. Jadi kita tuliskan rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau seperempat pi d kuadrat. Untuk ini berarti saya pakai seperempat pi d kuadrat ya. Nah, di sini seperempat pi-nya kita bisa coret dulu sehingga memudahkan kita menghitung nilai V-nya. Jadi V3 kali D3-nya ini 15 ya diameternya kuadrat tambah, nah di sini V5-nya kita isi dengan setengah V3. Kemudian D5-nya juga diameternya 5 ya. Ditambah V6 diameternya adalah 10 kuadrat. Kita selesaikan 15 kuadrat kali V3 itu berarti 225 ya. Kemudian ini 5 kuadrat 25 kali setengah berarti 12 setengah ya. Kita pindah ke ruas kiri tadi 225 dikurangi 12 setengah jadi 212,5. Yang ini 100 kali 1,36 136. Jadi kita bisa dapatkan V3-nya adalah 136 dibagi 212,5, dapatnya 0,64, satuannya adalah kecepatan meter per second, konsisten. Kemudian sekarang kita buat free body yang ini ya. Kita akan menghitung Q2 ya. Arus yang masuk, arus air maksudnya ya, sama dengan yang keluar. Jadi persamaan debitnya adalah Q1 sama dengan Q2 tambah Q3 tambah Q4. Q2 tambah Q3 tambah Q4 ya. Kita isi lagi Q sama dengan V kali A ya. Kemudian kita jabarkan seperti di atas ya, jadi 0,54 kali seperempat pi kali 30 kuadrat sama dengan Q2 tambah V3 nya 0,64 kali seperempat pi 15 kuadrat tambah Q4 itu V4 nya 0,9 seperempat pi D nya 10 ya. Oke, kita sederhanakan yang ruas kanan dulu ya, nih Q2 tambah yang ini 15 kuadrat
kali 1/4 kali 0,64 itu 36. Yang ini 100 kali 0,99 10 ya, dibagi 4 22,5 pi. Jadi Q2 nya dapat 63 pi meter kali milimeter kuadrat per second. Ini adalah bagian akhir dari pembahasan fisika ujian tulis UGM 2021. Saya sertakan soal-soal yang ada dalam video ini, yang linknya ada di bagian deskripsi untuk teman-teman dapat mencobanya lagi sebagai latihan, supaya penguasaan materinya menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like dan share bila videonya bermanfaat. Subscribe juga untuk mendapatkan informasi video-video lainnya. Baik, sampai di sini, terus semangat belajar ya, dan sukses buat kamu. Terima kasih.